Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa limpahkan segala kebaikan untuk kita semua. Saudaraku, pernahkah kita terpikir apa yang membuat seseorang dikenang sepanjang zaman? Bukan karena kekayaan, bukan pula karena jabatan. Mereka dikenang karena cinta mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mereka menjadi cahaya bagi kita semua. Inilah kisah para wali Allah, orang-orang yang hidupnya penuh keberkahan dan keteladanan. Setiap kisah yang kita saksikan mengandung hikmah mendalam untuk kita renungkan. Jejak para aulia, pelita abadi di tengah gelapnya dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam catatan sejarah spiritual Islam terdapat satu nama yang bersinar dengan cahaya ketulusan dan cinta kepada Sang Pencipta, Rabi'ah Al-Adawiyah. Ia bukan sekadar seorang sufi, melainkan jiwa yang menyatu dengan cahaya ilahi. Seorang perempuan yang melangkah di jalan tasawuf dengan keteguhan dan pengorbanan yang tak terperikan. Hidupnya adalah kisah tentang pencarian sejati. Pencarian bukan akan dunia, melainkan akan makna yang lebih dalam. Sebuah perjalanan menuju cinta yang murni, yang tidak berharap imbalan surga atau takut pada api neraka. Ia adalah simbol keikhlasan, seorang perempuan yang memilih kesederhanaan di atas kemewahan, memilih kesendirian demi kedekatan dengan Yang Maha Esa. Kisahnya mengalir bak sungai yang bening, menghidupi jiwa-jiwa yang haus akan ketenangan, mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Dan inilah kisah Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan suci yang namanya harum sepanjang zaman. Rabi'ah Al-Adawiyah yang lahir pada tahun 713 Masehi adalah seorang sufi perempuan terkenal dari Basra, Irak. Ia dikenal sebagai pelopor konsep cinta ilahi atau mahabbah kepada Allah dalam tasawuf. Lahir dalam keluarga miskin, Rabi'ah menjadi yatim piatu sejak kecil dan sempat dijual sebagai budak. Karena kesalehannya, majikannya akhirnya membebaskannya, dan ia memilih menjalani hidup dalam zuhud dan pengabdian total hanya kepada Allah. Rabi'ah tidak menikah dan menolak kekayaan duniawi, mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus murni tanpa mengharapkan imbalan surga atau takut neraka. Puisi dan doa-doanya mencerminkan spiritualitas mendalam yang berpengaruh dalam tradisi tasawuf. Ia menghabiskan hidupnya dalam ibadah dan meninggal di Basra sekitar tahun 801 Masehi. Ajarannya tetap menginspirasi banyak pencari spiritual hingga kini. Rabi'ah Al-Adawiyah lahir dalam pelukan kemiskinan pada tahun 713 di Basra, Irak. Ia adalah putri keempat dalam keluarga yang serba kekurangan. Si ayah telah memperoleh 3 orang putri, dan Rabi'ah adalah putrinya yang keempat. Itulah sebabnya mengapa ia dinamakan Rabi'ah. Saat ia lahir, rumah mereka tak memiliki sebatang lilin pun untuk menerangi kegelapan, tak ada kain untuk menyelimutinya, dan tak ada minyak untuk sekadar memoles pusarnya. Dalam kegetiran itu, sang ayah, seorang lelaki yang menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta, memilih berserah diri kepada Allah. Dalam tidurnya ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang memberitahunya bahwa putrinya kelak akan menjadi cahaya bagi umat. Dalam mimpinya Rasulullah berbicara kepadanya, "Janganlah engkau bersedih karena bayi perempuan yang baru dilahirkan itu adalah pemimpin kaum perempuan di antara umatku." Kemudian Nabi meneruskan, "Besok, pergilah engkau menghadap Isa Az-Zadan, gubernur Bashrah. Di atas sehelai kertas tuliskan kata berikut ini, setiap malam engkau mengirimkan salawat 100 kali kepadaku, dan setiap malam Jumat 400 kali. Kemarin adalah malam Jumat tetapi engkau lupa melakukannya. Sebagai penebus kelalaianmu itu berikanlah kepada orang ini 400 dinar yang telah engkau peroleh secara halal." Ketika terjaga dari tidurnya, ayah Rabi'ah mengucurkan air mata. Ia pun bangkit dan menulis seperti yang telah dipesankan Nabi kepadanya dan mengirimkannya kepada gubernur melalui penjaga istana. "Berikanlah 2.000 dinar kepada orang-orang miskin." Gubernur memberikan perintah setelah membaca surat tersebut. "Sebagai tanda syukur karena Nabi masih ingat kepadaku. Kemudian berikan 400 dinar kepada si syaikh dan katakan kepadanya,
Aku harap engkau datang kepadaku sehingga aku dapat melihat wajahmu. Namun, tidaklah pantas bagi seorang seperti kamu untuk datang menghadapku. Lebih baik seandainya akulah yang datang dan ke rumahmu. Walaupun demikian, demi Allah, aku bermohon kepadamu, apapun yang engkau butuhkan katakanlah kepadaku. Ayah Rabi'ah menerima uang emas tersebut dan segera pulang ke rumahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika Rabi'ah menanjak besar, sedang ayah bundanya telah wafat, bencana kelaparan melanda kota Bashrah, dan ia terpisah dari kakak-kakak perempuannya. Suatu hari ketika Rabi'ah keluar rumah, ia terlihat oleh seorang penjahat yang segera menangkapnya, kemudian menjualnya dengan harga 6 dirham. Orang yang membeli dirinya menyuruh Rabi'ah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat. Pada suatu hari ketika ia berjalan di luar rumah tuannya, seseorang yang tak dikenal datang menghampirinya. Rabi'ah melarikan diri, tiba-tiba ia terjatuh tergelincir sehingga tangannya terkilir. Rabi'ah duduk bersimpuh dan menangis berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku adalah seorang asing di negeri ini, tidak mempunyai ayah bunda, seorang budak yang tak berdaya, sedang tanganku cedera. Namun semua itu tidak membuatku bersedih hati. Satu-satunya yang kuharapkan adalah dapat memenuhi kehendakmu dan mengetahui apakah engkau berkenan atau tidak. Rabi'ah, janganlah engkau berduka, sebuah suara berkata kepadanya. Esok lusa engkau akan dimuliakan sehingga malaikat iri kepadamu. Rabi'ah kembali ke rumah tuannya. Di siang hari ia terus mengerjakan tugasnya dengan berpuasa dan mengabdi kepada Allah, sedangkan di malam hari ia berdoa kepada Allah sepanjang malam. Pada suatu malam tuannya terjaga dari tidur, dan lewat jendela terlihat olehnya Rabi'ah sedang bersujud dan berdoa kepada Allah. Dengan mata kepalanya sendiri si majikan menyaksikan betapa sebuah lentera tanpa rantai tergantung di atas kepada Rabi'ah, sedang cahayanya menerangi seluruh rumah. Dia mendengar Rabi'ah berdoa, Ya Allah, Engkau tahu bahwa hasrat hatiku adalah untuk dapat memenuhi perintahmu dan mengabdi hanya kepadamu. Jika aku dapat mengubah nasib diriku ini, niscaya aku tidak akan beristirahat barang sejenak pun untuk beribadah kepadamu. Tetapi engkau telah menyerahkan diriku ke bawah kekuasaan seorang hambamu. Demikianlah kata-kata yang diucapkan Rabi'ah di dalam doanya itu. Menyaksikan peristiwa ini, ia merasa takut. Ia lalu duduk merenung hingga fajar tiba. Ketika hari telah terang, ia memanggil Rabi'ah. Rabi'ah lalu meninggalkan rumah tuannya menuju padang pasir, mengadakan perjalanan menuju sebuah tempat ibadah di mana ia untuk beberapa lama membaktikan diri kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, tak lama kemudian ia berniat hendak menunaikan ibadah haji. Maka berangkatlah ia bersama rombongan haji melintasi padang pasir menuju ke kota Mekah. Barang-barang miliknya dibuntalnya di atas punggung keledai. Tetapi begitu sampai di tengah-tengah padang pasir, keledai itu mati. Biarlah kami yang membawa barang-barangmu. Para lelaki di dalam rombongan itu menawarkan jasa mereka. Tidak, teruskanlah perjalanan kalian, jawab Rabi'ah. Bukan tujuanku untuk menjadi beban kalian. Rombongan itu meneruskan perjalanan dan meninggalkan Rabi'ah seorang diri. Ya Allah, Rabi'ah berseru sambil menengadahkan kepala. Engkau telah memanggilku ke rumahmu, tetapi di tengah perjalanan engkau membunuh keledaiku dan meninggalkanku seorang diri di tengah-tengah padang pasir ini. Belum lagi Rabi'ah selesai dengan kata-katanya ini, tanpa diduga keledai itu bergerak berdiri. Rabi'ah meletakkan barang-barangnya ke atas punggung binatang itu dan melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari lamanya Rabi'ah meneruskan perjalanannya menempuh padang pasir. Sebelum ia berhenti, ia berseru kepada Allah, Ya Allah, aku sudah letih. Ke arah manakah yang harus kutuju? Aku ini hanyalah segumpal tanah sedang rumahmu terbuat dari batu. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, tunjukkanlah dirimu. Allah berkata ke dalam hati sanubari Rabi'ah, Rabi'ah, engkau sedang berada di atas sumber kehidupan 18.000 dunia. Tidakkah engkau ingat betapa Musa telah bermohon untuk melihat wajahku dan gunung-gunung terpecah-pecah menjadi 40 keping?
Karena itu merasa cukuplah engkau dengan namaku saja. Dalam kisah yang lain diceritakan, pada suatu malam ketika Rabi'ah sedang salat di tempat ibadahnya, ia merasa sangat letih sehingga ia jatuh tertidur. Sedemikian nyenyak tidurnya sehingga ketika matanya tertusuk alang-alang dari tikar yang ditidurinya, ia sama sekali tidak menyadarinya. Seorang pencuri masuk menyelinap ke dalam tempat ibadahnya dan mengambil cadar Rabi'ah. Ketika hendak menyingkir dari tempat itu didapatinya bahwa jalan keluar telah tertutup. Dilepaskannya cadar itu dan ternyata jalan keluar telah terbuka kembali. Cadar Rabi'ah diambilnya lagi, tetapi jalan keluar tertutup kembali. Sekali lagi dilepaskannya cadar itu. 7 kali perbuatan seperti itu diulanginya. Kemudian terdengarlah olehnya sebuah suara dari sudut tempat ibadah itu. "Hai manusia, tidak ada gunanya engkau mencoba-coba. Sudah bertahun-tahun Rabi'ah mengabdi kepada kami. Setan sendiri tidak berani datang menghampirinya. Sedangkan engkau yang seorang pencuri memiliki keberanian hendak mencuri cadarnya. Pergilah dari sini. Tiada guna engkau mencoba-coba lagi." Jika seorang sahabat sedang tertidur, maka sang sahabat bangun untuk menjaganya. Saudaraku yang dirahmati Allah, karomah yang lain diceritakan, suatu ketika pelayan wanita Rabi'ah hendak memasak sup bawang karena telah beberapa lamanya mereka tidak memasak makanan. Ternyata mereka tidak mempunyai bawang. Si pelayan berkata kepada Rabi'ah, "Aku hendak meminta bawang kepada tetangga sebelah." Tetapi Rabi'ah mencegah, "Telah 40 tahun aku berjanji kepada Allah tidak akan meminta sesuatu pun kecuali kepadanya. Lupakanlah bawang itu." Segera setelah Rabi'ah berkata demikian, seekor burung meluncur dari angkasa, membawa bawang yang telah terkupas di paruhnya, lalu menjatuhkannya ke dalam belanga. Menyaksikan peristiwa itu, Rabi'ah berkata, "Aku takut jika semua ini adalah semacam tipu muslihat." Rabi'ah tidak mau menyentuh sup bawang tersebut, hanya roti saja yang dimakannya. Pada suatu hari Rabi'ah berjalan ke atas gunung. Segera ia dikerumuni oleh kawanan rusa, kambing hutan, dan keledai-keledai liar. Binatang-binatang itu menatap Rabi'ah dan hendak menghampirinya. Tanpa disangka-sangka Hasan al-Basri datang pula ke tempat itu. Begitu melihat Rabi'ah segera ia datang menghampirinya. Tapi setelah melihat kedatangan Hasan, binatang-binatang tadi lari ketakutan dan meninggalkan Rabi'ah. Hal ini membuat Hasan kecewa. "Mengapakah binatang-binatang itu menghindari diriku sedang mereka begitu jinak terhadapmu?" Hasan bertanya kepada Rabi'ah, "Apakah yang telah engkau makan pada hari ini?" Rabi'ah balik bertanya, "Sup bawang." Hasan al-Basri menjawab, "Engkau telah memakan lemak binatang-binatang itu. Tidak mengherankan jika mereka lari ketakutan melihatmu," kata Rabi'ah. Saudaraku yang dirahmati Allah, karomah Rabi'ah tidak berhenti di situ saja. Di hari lain, ketika Rabi'ah lewat di depan rumah Hasan al-Basri, saat itu Hasan termenung di jendela. Ia sedang menangis dan air matanya menetes jatuh mengenai pakaian Rabi'ah. Mula-mula Rabi'ah mengira hujan turun, tetapi setelah ia menengadah ke atas dan melihat Hasan, sadarlah ia bahwa yang jatuh menetes itu adalah air mata Hasan. "Guru, menangis adalah pertanda dari kelesuan spiritual." Ia berkata kepada Hasan, "Tahanlah air matamu. Jika tidak, di dalam dirimu akan menggelora samudera, sehingga engkau tidak dapat mencari dirimu sendiri, kecuali pada seorang raja yang maha perkasa." Teguran itu tidak enak didengar Hasan, namun ia tetap menahan diri. Di belakang hari ia bertemu dengan Rabi'ah di tepi sebuah danau. Hasan menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata kepada Rabi'ah, "Rabi'ah, marilah kita melakukan salat sunnah 2 rakaat di atas air." Rabi'ah menjawab, "Hasan, jika engkau mempertontonkan kesaktian-kesaktianmu di tempat ramai ini, maka kesaktian-kesaktian itu haruslah yang tak dimiliki oleh orang-orang lain." Sesudah berkata, Rabi'ah melemparkan sajadahnya ke udara, kemudian ia melompat ke atasnya dan berseru kepada Hasan, "Naiklah kemari Hasan, agar orang-orang dapat menyaksikan kita." Hasan yang belum mencapai pengetahuan seperti itu tidak dapat berkata apa-apa. Kemudian Rabi'ah mencoba menghiburnya dan berkata, "Hasan,
Yang engkau lakukan tadi dapat pula dilakukan oleh seekor ikan, dan yang kulakukan tadi dapat pula dilakukan oleh seekor lalat. Yang terpenting bukanlah keahlian-keahlian seperti itu, tetapi bagaimana ilmu yang kita miliki hanya kita pakai untuk mengabdikan diri kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada suatu malam Hasan al-Basri beserta 3 orang sahabatnya berkunjung ke rumah Rabi'ah. Tetapi rumah itu gelap, lampunya tidak menyala. Mereka berharap agar lampunya bisa menyala terang. Tiba-tiba Rabi'ah meniup jari tangannya. Sepanjang malam itu hingga fajar, jari tangan Rabi'ah memancarkan cahaya terang benderang, bagaikan lentera dan mereka duduk di dalam benderangnya. Sahabat Hasan bertanya kepada Rabi'ah, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Rabi'ah menjawab, persoalannya adalah sama dengan tangan Musa. Kemudian si penanya menyangkal, tetapi Musa adalah seorang nabi. Rabi'ah menjawab, barang siapa yang mengikuti jejak Nabi akan mendapatkan sepercik kenabian, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah. Barang siapa yang menolak harta benda yang tidak diperoleh secara halal, walaupun harganya 1 sen, sesungguhnya ia telah mencapai suatu tingkat kenabian. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, sebuah mimpi yang benar adalah 1/4 dari tanda kenabian. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Rabi'ah al-Adawiyah bukan sekadar riwayat hidup seorang perempuan sufi, melainkan pelajaran tentang keikhlasan, keteguhan hati, dan cinta yang tak bersyarat kepada Allah. Dari kelahirannya yang penuh keprihatinan hingga kehidupannya yang dipenuhi mukjizat, ia menunjukkan bahwa hidup bukanlah tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang bagaimana kita menyerahkan diri kepada Sang Pemilik kehidupan. Ia mengajarkan bahwa ibadah bukanlah alat tukar untuk memperoleh surga, tetapi sebuah manifestasi cinta yang murni, cinta yang tidak mengharap balasan, tidak takut ancaman. Ia memilih kesunyian di atas keramaian, memilih mengabdi daripada memiliki, memilih Tuhan daripada dunia. Dan hingga kini, namanya tetap harum dalam sejarah spiritual Islam, mengajarkan kepada kita semua bahwa cinta sejati hanya bisa ditemukan dalam pengabdian yang sepenuh hati. Maka dari kisah Rabi'ah kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita genggam, melainkan seberapa ikhlas kita melepaskan. Bahwa kehidupan ini hanya sementara, dan yang abadi hanyalah hubungan kita dengannya. Sebagaimana Rabi'ah telah menyerahkan hatinya kepada Allah, akankah kita juga berani menyerahkan hati kita kepada cinta yang paling sejati? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.